Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas 5 soal trigonometri pada kubus. Yang pertama, kubus ABCD EFGH memiliki rusuk dengan panjang 12 cm. Berapakah panjang EB atau diagonal bidang? Jadi kalau kita ngomongin EB, diagonal bidang, EB ini adalah diagonal bidang. Nah, ini nanti sama seperti AF, EB sama aja dengan AF, sama aja dengan BG, sama dengan CF, FH. Ini adalah diagonal bidang atau biasa disebut dengan diagonal sisi. Nah, cara mencarinya itu gampang karena diagonal bidang. Mencarinya itu sebenarnya karena itu A akar 2. Jadi kalau di sini panjangnya 12, akar 2. Ini adalah diagonal bidang. Kalau semisal ini panjang rusuknya 8, ini akan menjadi 8 akar 2. Nah, untuk yang memang benar-benar merasa tertinggal, terus tanya, ini kenapa kok bisa akar 2? Setiap rusuknya akar 2. Kalau kita ngitung pakai Pitagoras, nanti ketemunya seperti ini. Kita buktikan. Berarti ini EB sama dengan EB EA kuadrat plus AB kuadrat. Jadi ini 12 kuadrat plus 12 kuadrat akar 144 plus 144 sama dengan akar 288. Nah, akar 288 itu akar 144 kali 2 sama dengan 12 akar 2. Ini untuk yang benar-benar belum paham ya, mungkin karena merasa tertinggal dari awal terus akhirnya ngikutinnya jadi males. Jadi kalau tanya kok bisa akar 2 belakangnya, seperti ini penjelasannya. Lanjut ke nomor 2, kubus ABCD EFGH memiliki rusuk dengan panjang 12 cm. Kita pakai panjang yang sama biar gampang. Berapakah panjang dari EC? Diagonal ruang EC itu ke sini ya, EC ini diagonal ruang dari ujung bangun datar ini ke ujung yang ada di baliknya, di bertolak ya, sifatnya bertolak. Itu sama aja kayak A ke G, ini sama H ke B atau F ke D. Nah, ini tuh namanya diagonal ruang. Kalau tadi diagonal bidang, ini diagonal ruang itu A akar 3. Nah, jadi kalau 12 ya sama, jadinya 12 akar 3, 7 akar 3. Nah, ini tuh seperti ini. Kalau mau dibuktikan lagi, tidak apa-apa, kita hitung bareng-bareng ya. Jadi kita karena ngitungnya ini adalah EC di sini ya, EC, kita bikin segitiganya gini, bikin segitiga seperti ini. Jadi kita hitung pakai Pitagoras lagi. Ini bikin segitiga EA, AC, CE. Nah, ini jadi bentuk segitiga ini. Ya. Nah, coba kita tarik gambarnya, kita keluarkan ke sini. Jadi gambarnya nanti kurang lebih seperti ini. Seret. Nah, ini E, ini A, ini C. Nah, untuk ukurannya dari A ke C ini adalah diagonal bidang seperti tadi kita cari. Nah, kita cari berarti ini hasilnya sudah tahu, ini 12 akar 2. EA ini 12. Nah, kita cari yang EC. Berarti kita cari EC. Jadi gini ya. EC kita Pitagoras lagi. 12 akar 2 kuadrat tambah 12 kuadrat. Nah, 12 akar 2 ini berapa ini? Ini adalah
144 kali 2 plus 144. 288 ditambah 144 ini 2 3 432. Kalau kita tarik akar lagi, ini akan menjadi akar 144 dikali 3. Berarti 12 akar 3. Pergerakan nomor 3, ini soalnya sudah di tahap lanjutan ya, meskipun masih gampang. Karena dasarnya kita sudah tahu di nomor 1 dan 2. Nah, untuk pertanyaannya, kubus ABCD EFGH memiliki rusuk dengan panjang 12, tetap sama. Berapakah luas bidang BDHF? BDHF itu ini, BDHF. Ini akan membentuk bentuk persegi. Nah, kita sudah tahu ukurannya dari sini. Dari sini ini 12, ini 12. Karena sudah belajar di nomor 1 tadi, kita sudah tahu kalau ini 12 akar 2. Ini juga 12 akar 2. Berarti berapakah luas bidang BDHF? Luas P dikali L, kembali ke soal SD. Ini 12 akar 2 dikali 12 sama dengan 144 akar 2 cm. Lanjut ke nomor 4 dengan soal sedikit lebih kompleks. Kubus ABCD EFGH memiliki rusuk dengan panjang 12 cm. Titik P adalah perpotongan dari diagonal AC dan BD. Jadi kalau diagonalnya ini P di tengah-tengahnya ya. Jadi P ini titik tengah dari luas bidang ABCD. Kurang lebih seperti itu. Berapakah panjang dari titik P ke G? Nah, dari titik P ke G, nah ke sini. Nah, kita keluarkan dulu ini segitiga, ini gambar segitiga untuk memudahkan. Kita keluarkan dulu gambar segitiganya. Nah, ini adalah G, ini adalah P, ini adalah C. Kalau kita masukkan ukurannya dari G ke C ini, sini kita tahu ini panjang rusuknya 12 cm. Sedangkan P ke C ini adalah setengah dari diagonal bidang. Kalau diagonal bidangnya tadi 12 akar 2, itu setengahnya 6 akar 2. Gampang kan? Dimasukkan sini 6 akar 2. Terus jarak P ke G nya berapa? Kita hitung pakai Pitagoras. Jadi trigonometri ini lebih sering-sering pakai Pitagoras ya untuk membantu menyelesaikan soal. Kita pakai garis bantu, kita pakai bentuk-bentuk untuk membantu mengerjakan soalnya. Jadinya PG sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Jadinya ini 144 ditambah 36 kali 2. 144 ditambah 72 ini 216. Nah, 216 akar dari 216 ini akan menjadi akar 36 dikali 6, yaitu hasil akhirnya adalah 6 akar 6 cm. Lanjut di nomor 5, sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang 12 cm. Jika titik O adalah titik tengah dari garis CG, maka jarak titik C ke garis O, dari C ke tengah-tengah garis AO ini ya. Jadi yang pertama-tama kita akan menggambarkan segitiganya dulu. Segitiga ini. Kita akan menggunakan bantuan segitiga ini.
ini adalah O, C, A. Untuk panjangnya ini adalah 12 akar 2 karena diagonal bidang. C ke O karena ini setengahnya ini adalah 6. Nah, yang pertama dicari adalah panjang dari AO. Dari AO ini berapa? Kita pakai Pitagoras. Kembali lagi ke Pitagoras. Langsung aja ya, karena mungkin sudah dari 4 soal ini paham Pitagoras. Kita langsung aja, jadinya akar 12 akar 2 kuadrat. Agak kecil tidak apa-apa ya, ini mungkin bisa terlihat ini. Tambah 6 kuadrat sama dengan akar 144 kali 2 tambah 36 akar 288 ditambah 36 sama dengan akar 324. Jadi dari 324 kita tarik akar, dia bisa bertemu menjadi angka sepertinya ini bisa menjadi angka yang bulat. Ini bisa jadi 18. Jadi jarak AO ini adalah 18 cm. Nah, langkah berikutnya kita cari dari dari titik C ke garis AO. Nah, garis AO yang dimaksud yang mana? Nah, dari C ini ke garis AO yang sini, apa yang ke sini, yang ke sini. Yang jelas adalah jarak yang terpendek. Nah, untuk menentukan jarak terpendek adalah hingga membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Karena tegak lurus itu adalah jarak terpendek dari C ke sini. Nah, ini akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, lebih seperti ini ya. Nah, karena sudah mengetahui AO, kita mengerjakannya gini sekarang. AC dikali CO sama dengan AO dikali C ke sini ya, tingginya ya. Kita anggap ini garis X. AO dikali X. Kita masukkan angkanya ya. AC ini adalah 12 akar 2. 12 akar 2 dikali CO 6 sama dengan AO 18 cm. 18 cm dikali X. 12 akar 2 kali 6 per 18. Karena 18 pindah ruas, dia menjadi bagi. Ini kita tulis lagi di sini ya, biar nggak bingung ya. Dia akan menjadi 12 akar 2 dikali 6 per 18. Di sini kita bisa coret-coret 6 sama 18, 6 sama 18, 3 coret ke sini, ini jadi 4. Jadi hasilnya adalah 4 akar 2 untuk hasil X. Ya, kita sudah selesai belajar dari 5 contoh soal, dari yang paling gampang, paling sederhana, hingga lebih rumit. Bagi yang merasa masih belum paham atau masih bingung, bisa tinggalkan komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.